Wirawicara. Bergerak. Samakan suara. Sarua. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Luar biasa. Kita podcast ya. Apa udah mulai, Kak? Udah dong. Kenapa tadi gini? Oh, kaget. Oke. Untuk teman-teman Wiraholic mungkin udah familiar ya dengan wajah-wajah gemoy ini. Ya. Tahu gitu apa yang mereka lakukan tapi belum tahu mungkin namanya. Pertama, silahkan perkenalkan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman kayaknya harus balikan lagi deh barusan suaranya dikit. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Wiraholic yang di studio ataupun juga yang di luar studio. Aku Zamzam Al-Ghifari, saya tour leader di Wirawisata. Oke. Wih, tepuk tangan semuanya untuk Kak Jamal Ghifari. Selanjutnya ini yang paling kiri. Silakan. Paling kiri, wah konotasinya. Oke. Yang sebelahnya Jam aja ya. Silahkan perkenalkan Habib ya. Betul. Oke. Maaf. Spoiler. Halo Ramdan. teman-teman, selamat malam semuanya. Luar Biasa kita ditonton oleh 70.000 orang. Luar biasa. Let's go. Ada yang di Discord, ada yang di mana lagi ya? Ya, Banyak pokoknya banget. semuanya cek ranjang kuning. Benar. Salam kenal Emang semuanya. ada. Saya Habib Rabani, saya Habibnya Habib biasa, bukan Habib garis keturunan Rasul ya. Oh iya, Betul. siap Habib. Jadi Habib swasta, asal saya dari Tasikmalaya. Dan juga saya sama seperti Azamzam, di sini kami menjadi tour leader di Wirawisata. Wah, luar Tadinya biasa. kalau Habib beneran udah nyiapin air nih. Oh iya. Lumayan Doain ya. langsung loh. Ya, jadi reseller gitu ya, reseller air. Lumayan. Oke, luar biasa. Tadi kan udah diperkenalkan tour leader ini ya, tour leader Wirawisata ya. Untuk Ajam sama A Habib, selain di Wira, kalian juga ada kerjaan di luar ya? Maksudnya untuk sehari-harinya kalian juga bekerja gitu, nggak sehari-hari di Wira. Untuk Ajam ini saya dengar Ajam tuh MC kondang ya, se-Indonesia atau? Wah, itu terlalu berlebihan. Too much. I'm so sorry. Mungkin ke depannya, tapi nggak tahu juga. Sebenarnya brandnya adalah professional public speaker karena nggak cuma nge-MC apapun yang kerjaannya ngomong di depan. Dari mulai nge-host, dari mulai seminar sampai mimpin tahlilan juga yang tahlilan. yang penting bisa ngobrol di depan terus juga jadi rezeki itu aja sih. Jadi memang random ya. Tapi kebanyakan yang dikerjain kebanyakan justru ngisi pelatihan seminar di pelatihan kampus, seminar. di dinas-dinas gitu-gitu ngisi training. Nah, Iya, justru iya. kalau host itu presentasinya jauh lebih sedikit daripada ngisi seminar. Oh gitu. Oke. Luar biasa ya. Habib kesehariannya saya dengar ini Mbak ya. Dengar dan sudah pada tahu juga Habib ini salah satu kru kreatif dari TV nasional. Luar biasa. Ya. Diam-diam Habib adalah salah satu kru kreatif dari TV nasional. Boleh diceritakan Habib gimana? Ini terlalu berlebihan sih ya. Emang perlu diakuin, Ari terlalu berlebihan. Enggak, sebenarnya sehari-hari sama kurang lebih seperti Azamzam, cuman bedanya saya mungkin lebih aktif di sosial media juga as a content creator, mungkin orang bilang gitu. Sekarang, betul. Dan juga aktif di 2 sosial media, lebih tepatnya di TikTok dan juga Instagram. Selain itu memang betul apa yang tadi Mr. Arif sampaikan bahwa saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan TV sebagai tim kreatif. Kreatif. Betul. Tapi saya tetap cinta dengan Wirawisata. Wira omong all of them. Tepuk tangan semuanya. Let's go. Cinta banget Wirawisata. Ini gimana nih? Kan cinta pekerjaannya juga, cinta Wirawisata juga. Terus secara salary dua-duanya juga daging ya kayaknya. Nah, cara ngebalance ya kan, kesibukan yang luar biasa padat ya. Itu cara ngebalance-nya gimana? Mulai dari ini. Aku dulu karena Wira ini sangat humanis, leader kita Aisan. Jadi kalau misalkan aku udah punya schedule bulan ini, terus bisa konsultasi nih. Yang sekiranya aku bisa lempar ke orang
aku lempar ke orang, tapi yang sekiranya dari kliennya nggak mau ganti, biasanya aku konsultasi dan biasanya leader kita Isan bisa ngizinin aja. Jadi emang enak banget, secara teamworknya enak, terus secara komunikasi juga enak. Jadi sama sekali nggak ada. Luar biasa. Langsung hadiah dari Aisyah. Kok bisa? Gimana ceritanya ini? Nih biasanya kalau yang satu udah dapat, yang satu lagi udah dapat dong, ya kan? Buka-bukanya udah. Boleh buka dulu. Paket umroh. Ini. Aku dapat sebuah kursi dari Wirawisata. Wah, the best banget. Bagus banget. Harusnya dipaten barusan ke meja. Bilang lagi ya. Okay. Aku ulang. Gak nyampe. Padahal itu joke Slayer 1 loh padahal. Aku dapat kursi dari Wirawisata. Ini keren banget. Patahin Aib, patah. Apa ya? itu ke meja, balikan lagi. Meja, oke. Tapi dari awal, oke. Kurang dari awal. Kayaknya moodnya keburu rusak ya. Moodnya. Jadi keburu hilang. Guys, disclaimer guys. Kita semua jet lag di sini. Kita semua jet lag ya. Ini dapat kemeja dari Wirawisata. Ini kemejanya premium. Wow. Terus juga ini biasanya dipakai untuk kita, karena kalau misalkan kita giat di Wira, biasanya dress code-nya selain dress code yang ini dalamnya pakai kotak-kotak ini. Makasih banyak Wirawisata. Ini Ari, yang satu udah dapat. Ya, oke. Siapa tahu dapat nggak? Oke. Ya. Siap, kita tunggu ya. Kita tunggu, oke. Nanya. Oke. Wah, ini dia untuk Habib. Kita servis pokoknya. Sabar. Yang satu kemeja Eger nih. Oke. Yang satu air putih. Komparasinya Komparasinya di mana ini? Gak bisa gitu dong. Gini, Kak. Sabar. Kan tadi juga sabar. Kan belum dijawab tadi kan. Kayaknya yang tadi deh, karena ini Habib. Oh iya. Oh iya. Oh, mungkin ini bagian dari gini. Pelayanannya Ayah bisa. Luar biasa. Emang kalau misalkan di Wira tuh teman-teman, kita tuh apa ya, sering hujan ini ya. Hujan servis gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada acara itu pengennya tuh ngasih apa gitu. Ya kan biasa di Wira tuh bukan untuk Wira. Kok jadi hening ya? Jadi hening yang ngejebak gitu. Sampai mana tadi? Oh yes, sahabat penonton. Hai guys, ini dari mana aja? Jauh ya. Kita bahas udah sampai C. Penonton di Sapa baru. Askan. Wah gila. Oh ada dia. Oke teman-teman, silahkan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, ini yang di live ya, yang di live IG, silahkan ditanyakan aja. Nanti kita jawab di sesi tanya jawab ya. Dan ada juga hadiahnya giveaway. Voucher ya kak? Voucher ya? Umroh. Ricis om. Voucher Ricis ya guys, makanya pantengin. Jangan dulu slide kemana, pokoknya pantengin podcast Wira Wicara. Bergerak. Samakan suara. Sarua. Oke, luar biasa. Pasar rame banget ya. Tadi itu sampai mana? Sampai balancing. Oke, untuk ngebalancing tadi Azam bilang enak ya untuk atur jadwal dan sebagainya. Untuk Kak Habib, ini perlu diketahui ya kalau misalkan Azam tuh masih deket ya, maksudnya kayak domisilinya masih di Ciamis, deket Tasik. Mungkin untuk untuk mobilitas lebih deket ya. Tapi kalau Habib ini lumayan agak jauh ya. Dari Jakarta ya? Betul. Jakarta mana tepatnya? Di Jakarta Barat. Jakbar, anak Betul, Jakbar nih. anak Jakbar, Jakbar banget nih. Iya. Gimana nih Habib untuk kan Habib kerja di salah satu TV nasional dan Habib juga kerja di Wirawisata. Ini untuk ngebalance-nya itu gimana? Sebenarnya itu memang bagian dari pelajaran hidup sih. Karena terkadang shit. emang banyak banget pelajaran yang bisa saya dapatkan, khususnya memang ketika join di Wirawisata. Apalagi kayaknya udah terhitung sekitar 2 tahun 3 tahunan. Banyak banget hal yang bisa didapatkan selain pengaturan jadwal, balancing life lah, kehidupan tentang apapun itu yang terjadi gitu. Jadi dengan sudah 2 tahunnya ini udah banyak banget hal yang bisa dipelajari gitu. Entah itu mengelola scheduling biar nanti hari ini mau kemana, jam segini harus kesini dan lain sebagainya. Di manage banget ya? Betul, di manage banget. Iya. Iya, oke. Nah untuk ini ya,
Ini kan udah dapat kerjaan kalian tuh, udah ada kerjaan gitu yang sehari-hari, sedangkan di Wira sifatnya mungkin proyekan. Nah kenapa nih? Maksudnya kalau misalkan sekelebat orang mikir gini ya, kita kan udah kerja, ngapain ikut-ikut Wira gitu? Apa gitu? Kenapa masih tetap ada di lingkungan Wira walaupun kalian tuh udah punya pendapatan di kerjaan-kerjaan lain? Boleh dijelaskan dari Habib dulu? Oke, ini menarik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kepanjangan. Ini menarik karena apa ya? Mungkin ambil pikir deh apa ya. Enggak. Nah, karena kaget nih, langsung ditembak gitu kan. Okay. Karena kaget langsung ditembak. Jadi kalau temen nongkrongan terus disuruh podcast tuh kayak gini ya. Pada jauh. Tambah lupa lagi kan. Sebenarnya kalau Oke. Arif nanyain kayak gitu, mungkin ini udah jadi bagian dari hidup aja sih, udah jadi bagian dari passion juga. Karena bagaimanapun ya kita harus bisa melampiaskan passion kita sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Karena takutnya mungkin bagi sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang zaman sekarang, Gen Z di zaman ini, gimana ya, nyari pekerjaan tuh kan susah ya. Sampai saat ini, termasuk dengan kami juga. Kayak kalau tidak sesuai dengan passion ya ini bukan passion orang gitu. Ini bukan passion gue banget nih gitu kan. Nah gimana caranya untuk bisa melampiaskan passion itu untuk apa ya, bisa menentukan mungkin memang ada wadahnya aja. Tapi nggak semua orang bisa untuk bisa mendapatkan wadah gitu. Oke. Jadi emang udah jadi passion aja, udah jadi bagian dari hidup. Ketika emang kita melakukan apa yang kita mau dan itu dilakukan dengan lebih, itu pasti suka banget sih. Ada satu kutipan buku dari buku Sidu yang paling diingat ketika waktu SMP saya pernah baca dan ingat dan bisa diimplementasikan sampai saat ini adalah kalimatnya, kutipannya kayak gini: do more what makes you feel happy. Jadi ketika aku mendapatkan suatu pekerjaan, pengalaman yang memang sesuai dengan passion, ya pasti dilakukannya dengan more aja hati. Gitu. Betul, dengan hati. Dan Habib mendapatkan itu di Wira gitu ya. Wah, luar biasa. Do more what makes you feel happy. Betul. Emang aku gimmicknya kayaknya kejengkang gitu, ketendang, kepatok gitu ya. Luar biasa. Emang seru banget ya di Wira ya. Seru banget. Seru banget. Maksudnya kayak aku pribadi nih kan, aku juga di Wira ya. Yang paling seru tuh Wira tuh kekompakannya. Jadi kompak banget gitu. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang salah dan sebagainya, semuanya itu turun. Gitu. Kalau dari Ajam mungkin gimana? Aku pribadi yang paling tahu aku seperti ini tuh istriku. Istriku tahu aku tuh Ronin tuh samurai tidak bertuan. Jadi aku nyaris bebas banget gitu. Ya, tidak punya squad, tidak punya grup tertentu. Karena jarang menemukan dalam tanda kutip kenyamanan. Karena aku nyaman kerja sendiri, public speaker, habis itu pulang, MC habis itu pulang, nge-host habis itu pulang, kerja sendiri aja. Paling ya cuma teman-teman yang di lapangan nge-brief, teman-teman yang ngeloin MC terus habis itu pulang. Nah, di Wira ini saya menemukan something yang lain. Selain teamworknya bagus, leader kita juga Ihsan luar biasa ya. Luar biasa, karena biasanya leader itu jadi pembicara yang bagus, tapi Ihsan selain itu juga sebagai eksekutor yang bagus. Jadi ke kitanya tuh benar-benar kerasa apa yang beliau selalu brief ke kita langsung nyampe. Dan lingkungannya sehat banget. Anak-anak muda, kreatif, seru tapi menghasilkan dan juga kita tumbuh pelan-pelan. Itu setuju. Luar biasa. Itu setuju. Setuju banget. Ada satu hal yang mungkin gak banyak orang tahu juga Azam kan. Biasanya kalau di luar ada toxic kan gitu. Karena banyak banget Arif. Azam kalau di luar itu kan kayak ada toxic masculinity lah, toxic relationship lah, ada toxic kalau kita bekerja di lingkungan yang tidak tepat lah. Tapi di Wira ini kita bisa merasakan toxic yang positivity gitu. Toxic yang gitu ya? Benar, yang kita membangun ketika kita mengkritik seseorang itu bukan hanya sebatas gue nggak suka sama lu gitu, nggak gitu. Tapi kita mencoba untuk tapi kita mencoba untuk lebih membangun aja. Gitu. Saling membangun gitu ya. Saling membangun. Seru sih, seru. Tiap kejadian tuh pasti ada kejadian yang seru banget. Contohnya dulu di kita ada tuh leader yang ketinggalan di. Ini menarik. Emang ada ya? Ini menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana ceritanya? Kayak gimana emang? Coba aja. Kayak gimana? Ini selalu menarik Ajam. Silakan kasih tahu Ajam.
Jadi tiap trip itu habis selalu ada kejadian yang seru-seru banget. Yeah, Tapi kita tuh selalu kompak dan selalu aja problem solving apapun yang terjadi. Meskipun tiap trip itu kita selalu deg-degan ini bakal ada apa ya di jalan, karena yang namanya perjalanan kan selalu ada aja tuh misalkan kendalanya apa aja. Nah, ini ada tuh leader yang baik hati banget. Biasa ya. Ganteng. Suaranya enak banget ya. Terus kita lagi tiba-tiba perjalanan pulang, beliau lagi bermeditasi di sebuah ruangan di pinggir masjid, habis itu ketinggalan bus. terus gimana nasibnya? Dua kata lucu. Tour leader ketinggalan bus. Ini karena human error aja, tapi semua tripnya udah beres, agenda udah selesai semuanya, nggak ada kendala. Jadi itu cuma little something aja gitu, tapi jadi seru. Tapi akhirnya busnya balik lagi, nggak ditinggalin. Mungkin saya mencoba untuk klarifikasi kan. Oh itu Habib ya? Jadi gini guys, ini semua Indonesia harus tahu nih kejadian ini. Gak bisa nih kayak gini-gini nih. Gak bisa. Gimana nih? Gimana? Ini menarik nih, ini menarik. Oke, menarik. Karena berawal dari memang sebelumnya emang udah koordinasi juga sih sama salah satu tour leader yang ada di situ. Bahwa memang tolong ya, nanti jangan dulu berangkat, saya ke toilet dulu sebentar. Dengan perasaan hati dan bahagia, saya berangkatlah ke toilet. Wah, dengan perasaan hati dan bahagia saya bermeditasi dulu gitu kan sekitar 15 menit 20 menitan. Setelah itu saya pakai sepatu, ketika pas waktu sampai di lapangan mobil nggak ada nih. Ini bis kemana nih? 8-9 bis ini pada kemana saya tanya ya kan. Saya sontak, kok ini kemana, ini kaget banget gitu. Saya tanya sama tukang parkir, Pak ini gimana kok bisa boleh sebut nama? Boleh. Oke, bis Budiman kemana nih gitu kan? Kok nggak ada semuanya? Oh, bis Budiman udah cabut Pak, udah berangkat. Lah, saya ditinggal ini. Ini gimana ini? Saya tour leadernya kok bisa-bisanya ditinggal gitu. Padahal sebelumnya memang saya udah mencoba untuk koordinasi azam-zam sama yang bersangkutan. Betul. Benar, tapi yang bersangkutan ini memang kayaknya si Habib udah di belakang gitu. Padahal belum naik sama sekali. Bapak harus klarifikasi sekarang. Biar kita clear ya di sini ya. Sebenarnya isinya podcast ini untuk klarifikasi semua masalah ini ya. Ya kan? Jadi gini guys, untuk tragedi Lumbir itu ya. Aku waktu itu aku dengarnya berasa tragedi lubang buaya terus. Tragedi Lumbir. Anjay. Lupa. Kita ulang. Dari awal ya. Gimana perasaan? Kelamaan. Jadi gini guys, aku kan waktu itu moto ya. Jadi fotografernya gitu, bukan jadi TL-nya. Nah, otomatis satu bis sama Habib gitu kan, karena fotografer ikut ke TL gitu kan. Nah, untuk di Lumbir waktu itu kita sama Tania ya, kalau nggak salah, sama Tania. Sama Tania kan. Dan supirnya itu masih ingat siapa yang seru teh? Paruli. Untuk klarifikasi tadi. Klarifikasi nih. Ini nama baik saya nih. Jadi kita biarkan tersangka semuanya ke depan gitu. Gimana? Nah, kan Habib kan biasanya di belakang ya kalau misalkan lagi capek. Aku karena suka ngobrol gitu ya, suka ngobrol sip-sipan jadi suka ngobrol jadi di depan gitu kan. Waktu itu ketika di Lumbir ngobrol ke Tania. Habib ada nggak tahu katanya, kayaknya udah di belakang gitu kan. Soalnya kan suka di belakang Habib. Gitu. Udah gitu Paruli juga ayolah berangkat gitu kan. Ini udah ngobrol nih, udah podcast sama Paruli sama ini apa kondekturnya Pancis si Wajukut dipanggilnya Wajukut ya. Nah udah ngobrol telepon Habib. Bib di mana? Di Lumbir kita udah maju. Itu jaraknya berapa kilo ya by the way? Lumayan lah sekitar 3 menit 5 menit. Lumayan 5 kiloan lah sekitar segitu kan. Yang paling enggak banyak orang yang tahu tuh ini. Ketika kan putar balik gitu. Kan ketika putar balik tuh harusnya 2 orang tuh bekerja ya. Yang satu driver, yang satu kondektur tuh markirin gitu. Nah, ini kan lucu ya. Co-drivernya Parulinya ngedriving, dia turun nih. Ya kondekturnya cuma turun, diem aja di jalan, Parulinya gini. Terus bilang anjir lah gini lah. Berarti ini turun dia, cuma gini doang. Maksudnya ngapain kalau kondektur gitu? Langsung nge-freeze, udah gitu ya, udah lurus, naik dia. Udah aja gitu.
Tapi luar biasa ya itu jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Iya, pengalaman. Iya, autopilot. Jadi karena emang tiap trip selalu ada kisah yang lucu-lucu dan ini bukan something wrong yang amit-amit ya, tapi yang seru-seruan aja yang kita Caliwira gitu. Yang karena emang semua kerjaan udah handle dengan baik, terus kita bagian pulang gitu ceritanya. Iya gitu. Nah, kalau ngomongin soal hal lucu nih. Oke. Nah, siapa tahu mungkin Azam ada cerita lucu dan menarik lagi mungkin. Wah, ke aku dilemparin nih. Jadi PR dong kalau gitu. Iya. Bentar, gimana kalau ya ceritanya? Sekarang kan udah join di Wira udah berapa tahun berarti Azam? Udah 2 tahunan sih ya kayaknya. Oh, udah lama juga berarti. Iya, sama kayak waktu Habib waktu itu SMK 1 berapa ya? Pokoknya itu awal-awal banget. Iya, berarti sekitar. Iya, SMA 1. Iya, SMA 1 ya? Iya, berarti. Aduh, yang lucu yang kayak gimana ya? Paling waktu itu karena yang namanya trip kan selalu ada tuh ceritanya. Jadi tiap klien tuh kondisi tubuhnya kan beda-beda. Iya. Apalagi habis capek. Nah, biasanya suka ada tuh yang kondisi tubuhnya agak buruk, terus dalam tanda kutip teman-teman menerjemahkannya kesurupan gitu-gitu. Nah, terus waktu itu ada aku disuruh bukan yang disuruh ngobatin itu tuh kayak ada semacam sesepuhnya yang aku nggak tahu itu apa di mana sih tempatnya. Oh iya, itu kayaknya horor banget ya. Itu kejadian di mana? Aku lupa lagi. Itu yang teriak yang di Jogja nggak sih? Iya, bener yang di Jogja. Oh, yang di Jogja. Pasti lupa ya. Ya cuma biar seru aja barusan teriak gitu ya. Oh, biar excited aja. Oh, Jogja padahal Habib pasti lupa. Aku lupa lagi itu terminal mana sih Azga, aku lupa lagi. Pokoknya nyuruh bapak-bapak, cuma karena takut bapak-bapak itu nggak bisa ngehandle asik. Terus aku sosokan masuk ke sana. Terus tapi dah kayaknya cuma turbulensi mental lah terus apa. Cuma yang jadi serem tuh bukan serem ya. Pas di jalan itu kan suka ada ranting-ranting pohon. Terus kena ke kabin bus. Oh iya, kabin bus. Bruk. Jadi mereka semakin mencekam. Jadi akhirnya sepanjang jalan nggak nyanyi, mereka full yasinan sampai gitu. Jadi auranya langsung aura Jaroh gitu. Langsung aura Jaroh. Tapi kemungkinan apapun kita harus selalu selalu berdoa segala macam gitu. Itu sih kayaknya itu seru nggak sih itu? Seru lah ya. Soalnya di perjalanan itu gimana ya? Kita kan banyak pergantian tempat, banyak pergantian suasana gitu kan. Kadang yang lucu, kadang yang serem gitu. Habib punya nggak? Misalkan satu bus muntah gitu. Kalau yang sampai satu bus muntah sih enggak juga. Cuman ada satu momen nih yang kayaknya lupa trip yang mana dan kapan. Waktu itu memang kita perjalanan bawa lansia, terus sampai ada satu momen di mana mungkin secara kondisi badan betul kurang fit aja mungkin waktu itu karena kelelahan, capek dan lain sebagainya. Sampai akhirnya satu momen di malam tersebut ada satu orang tua yang dia kalau muntah kenceng banget Pak. Apanya tuh yang kenceng? Suaranya? Itu kayak kirain gitu. Itu kan cukup mengganggu. Aku pikir semburannya itu loh, suaranya tapi. Suaranya doang. Kalau semburannya mungkin masih middle up lah. Middle up. Iya. Tapi kalau suaranya setara itu Rucika mengalir sampai jauh gitu enggak terlalu. Iya dong. Rucika. Mantap. Langsung built in. Enggak. Saking gedenya sampai takutnya mengganggu peserta yang lain. Makanya saya bilang ke bapaknya, "Bapak, mohon maaf sebelumnya kalau memang dirasa kurang enak badan, kita turun dulu sebentar, kita kerok gimana lah segala macam ya kan nama juga orang tua." Bener. Terus sampai akhirnya beberapa kali tuh kejadiannya misal kayak sampai kayak gitu. Itu kan cukup mengganggu ya. Mungkin bapaknya nggak mungkin, wah kayaknya gue harus gimmick deh gitu kan. Nggak mungkin juga itu. Atau nggak mungkin dulu pakai mode silent kan susah ya. Bisa sih, tapi agak susah kayaknya kalau bapak-bapak. Banget ya. Itu sih. Tapi itu bakal jadi was-was kitanya kan. Makanya. Gak bisa tidur kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita setiap trip selalu nyediain dokwir kan ya. Oh iya. Betul. Dokwir, alhamdulillah. Dokter Wirawisata. Iya. Di Wirawisata. Pokoknya selalu ready kalau memang misalnya klien kita lagi dalam kondisi yang kurang enak David kita bawa dokter biasanya. Bener. Sakit yang paling aneh apa sih selama trip? Apa? Selama trip sakit yang paling aneh gitu. Aneh apa ya? Kayak penyakit siput gila SpongeBob sih enggak ada. Apa yang aneh tuh apa ya? Konotasi aneh tuh apa ya? Maksudnya kayak ada-ada aja gitu. Apa gitu? Ada sih anak remaja tapi bukan sakit tuh kayak semacam anak remaja kan suka pengen diperhatiin tuh cewek waktu itu, tapi itu kayak kesurupan tapi nggak kesurupan gitu. Gimana? Oke, ini menarik guys. Coba kita simak. Jadi kayak lemes gitu. Aku udah manggil dokter Wira, terus secara medis juga udah clean, terus juga aku udah ikhtiar
dalam something yang lain juga udah clean, ini apa ya gitu istilahnya ya. Kita cuma berdoa aja, tapi dia tetap lemes dan kayak kesurupan tenggek gitu, tau nggak sih? Siput itu. Kesurupan tenggek. Ya, Habib kan kalau kesurupan harimau tuh gagah yang wah gitu. Tapi kalau tenggek kan gitu ya geleyang. Kayak Jia ya. Iya jadi bingung. Nah akhirnya dia sembuhnya tuh bingung karena aduh malu juga kan diliatin orang, akhirnya dia sembuhnya gini. Hah, aku di mana? Udah gitu doang. Iya, gitu doang. Kayaknya itu kesurupan pikmi enggak sih? Iya, mungkin enggak tahu juga. Hantu pikmi. Mudah-mudahan siapapun dedenya mudahan sehat selalu ya. Oh iya. Amin. Seru banget kok, seru banget. Kita suka banget ya gimmick-gimmick anak sekolah yang kayak gitu. Untuk penonton ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Atau Silakan mungkin penonton di online, penonton online kayaknya Penonton banyak online, banget nih. penonton online. Oh, ada pertanyaan. Boleh dibacain dong? Boleh dibacain? Belum ada yang nanya. Sapa-sapa dulu yang nontonnya coba. Oke. Halo. Silakan. Kalau misalkan Aku ada nggak bisa lihat pertanyaan apa-apa. mengenai wirawisata, silakan. Hadiahnya apa tuh? Voucher Ricis. Mau bilang voucher umroh. Voucher Ricis. Voucher Ricis. Ricis. Voucher Pas Ricis. penonton ya. Wah, luar biasa. Wah, Gede biasa. gimana Ini namanya? 15 juga ini ya, apa namanya? Rela sampai mati tuh. Gitu kan. Pokoknya wira banget itu yang 15. Ini satu voucher harus keluar dulu gimana caranya? Oke, gimana? Satu voucher harus keluar dulu. Oke, guys. Coba pertanyaannya. Boleh dong. Yang nanya apa aja boleh. Boleh ya, teman-teman yang tanya apa aja. Silahkan menjadi bagian dari keseruan kita di sini pada malam hari ini. Wah, boleh Oke. dong. Kita sapa-sapa dulu mungkin nih, Oke. Arif. Sapa-sapa Halo, dulu. halo. Aku bacain ya satu-satu ya. Iya. Ada Tita Tania. Hai Tita Tania. Iya, halo dari Kalimantan. Ada Dede Ramdhani. Wah, halo, Ada Dede. 03. Halo Dede. Ramdhani. Terus ada, aduh ini mah cewek aku. Ada Windari. Hai. Wah, supporter Windari? dong. Siapa Windari? Windari siapa? Itu supporter. Supporter. Support system. Supporter, iya. Luar biasa dia, luar biasa. Terus ada ini gimana sih? Susah banget. Aurelia. Bingung ya. Aurelia. L-nya 2. Itulah. L-L-Y-Y. Aurelia pokoknya. Hai Aurelia. Aurel, hai. Terus ada wah banyak. Wih banyak ih. Wah, banyak banget. Ih, banyak banget. ih. Makasih yang udah gabung. Banyak banget ya. Wah luar biasa. Ini kalau disebutin satu-satu isinya podcast nge-sounding doang gitu. Benar. Pintar. Ya sudah pintar. Masuk Pak, masuk. Masuk. Wirawicara. Bergerak. Samakan suara. Saruan. Ada yang bertanya? Boleh. Silahkan dibacakan Mas Aska. Ada di situ? Nggak ada. Yang bertanya? Bentar ya. Langsung Mas Aska. Sini. Sinyal. Sebentar. Sinyal. Oke. Signal. Ada yang nanya nih. Cara masuk Wira gimana sih Wir? Wah. Oh. Ini akan menjadi pertanyaan akan serius. Serius. Yang wah ini Eksklusif. Ini menarik eksklusif. Cuma di Wira Bicara. Benar. Silahkan ada yang mau jawab. Hahe dijawab kagak? Coba ada yang mau jawab? Mungkin. Gimana dong? Oh gini aja, Habib dulu masuk Wira. Oh iya benar. Ya, gimana? Ini saudaranya ya? Bukan. Sorry. Waktu itu saya join di 2022 memang waktu itu lagi aktif di kampus juga. Ya, ada acara keluarga gitu. Betul acara di kampus, pas suatu acara di kampus, kebetulan memang lagi apa ya? Kayaknya nge-MC deh kalau nggak salah di MC. kampus. Terus tiba-tiba karena sebelumnya udah ada beberapa voice over project bareng Wira, terus tiba-tiba dikontak lah sama Aisan gitu kan sebagai owner dari Wirawisata ini. Terus tiba-tiba ngontek lah beliau ke saya, diajak join nggak katanya untuk jadi tour leader. Sedangkan kan saya masih tabu banget lah, masih awam banget si dunia per tour leaderan ini seperti apa gitu kan. Cuman dengan atas dasar karena ini menjadi challenging bagi diri di 2022 waktu itu, akhirnya saya mencoba untuk mengiyakan. Setelah itu kayaknya 1 minggu setelahnya dari Jogja saya langsung berangkat ke Tasik, besoknya langsung berangkat ke Bandung tuh untuk ngehandle anak-anak TK. Jadi first tip saya waktu itu anak-anak TK, Pak. Anak-anak TK. Bener. Pusing tuh. Banget. Memang. Soalnya kan agak susah gampang kali ya. Gampang ya. Untuk Tricky, handle agak anak-anak tricky TK. gitu ya. Iya, kita harus bisa menjaga mood mereka agar tetap
agar tetap ceria gitu kan, dan bagaimana cara kita juga untuk bisa menyesuaikan dengan mood mereka. Jangan sampai kita kayak ya udah ini mood gua, ya udah mood gua nggak bisa kayak gitu. Kalau nggak bisa menyesuaikan sama anak-anak nggak bisa kayak gitu kan. Jadi ya udah, kita harus bisa menyesuaikan sama anak-anak. Dari situ udah mulai belajar banyak sih. Jadi 2022 udah join di konteks sama Aisan, keterusan gitu. 2022 tuh Habib umur berapa? Oke. Umur ya. Umur enggak, soalnya udah sebanyak itu loh. Gitu kan. Apanya nih? Skillnya. Ya kan? Udah nyerenteng tiletik gitu kan. Istilahnya gitu kan. Ya kan, udah nge-MC, diajak tour leader, voice over dan lain sebagainya. 2022 tuh. Tapi alhamdulillah mungkin itu atas dasar karena ada satu peribahasa mahfuzat, mungkin Azam-Zam juga tahu. Ini menarik. Ada yang ulama pernah bilang yang wa maladzatu ila ba'da tabi. Ya kan, betul Azam-Zam? Saya ini nggak tahu Habib. Nggak didukung. Intinya dari kutipan. Intinya dari wa maladzatu ila ba'da tabi itu ketika kita udah bersusah payah pasti ada kenikmatan setelahnya gitu. Jadi memang ketika di 2020-an 2019 ketika waktu itu masih SMA, sangat dipukul keras gitu loh terhadap diri sendiri, bahwa kayaknya gue harus jadi seperti ini gitu untuk bisa meyakinkan dan setidaknya bisa terarah gitu di tahun ini tuh harus kemana dan seperti apa. Dan terbukti sudah memang di tahun 2022 saya mencoba untuk ke TL dan akhirnya join sampai sekarang alhamdulillah. Terus saya bisa bergabung dan mungkin berada di lingkungan yang tepat, kurang lebih kayak gitu, dan itu cukup mahal sih seperti itu. Luar biasa gitu. Karena emang kenapa ya dari tadi disonding mulu gitu kan, circle-nya enak, terus kumpulannya enak ya karena kita nyaman guys gitu. Iya. Kita nyaman di sini, kita kayak keluarga ya. Iya. Benar-benar kayak keluarga. Satu tubuh yang sepertinya nggak bisa untuk dipisahkan gitu. Iya. Tapi nggak luar biasa. Ini untuk tadi yang nanya dapat voucher ya kalian. Siapa yang nanya? Terima kasih ya. Ya vouchernya. Tadi itu. Selamat kepada Tresna DS. Halo Tresna. Semoga sehat selalu ya Tresna ya. Nanti kontak aja admin Wirawisata, oke? Oke, Mbak Tresna, terima kasih. Nah, kalau misalkan tadi kan cara masuk ke Habib ya, ke Wira gimana? Kalau misalkan Ajam-Jam gimana? Nyaris mirip. Waktu itu aku lupa tahunnya berapa. Yang jelas waktu itu aku di-hire untuk nge-MC acara PLN gitu. Iya pokoknya PLN, pokoknya gitu ya? Semacam ya acara campaign untuk peralihan jenis kompor dari induksi portable gitu lah. Serius, tapi yang jadi panitianya itu Aisan waktu itu. Pertama kali first impressionnya. Iya. Pokoknya itu aku pertama kali pakai cue card, serius pakai cue card di Wirawisata tuh, inget aja. Cue card di Wirawisata. Terus look Aisan tuh pakai baju kesundaan itu yang hitam itu pakai ikat kepala juga. Nah, dari situ aku nggak tahu, mungkin Aisan karena pernah ngeliat aku nge-host terus nawarin untuk jadi tour leader. Aku terus terang belajar banyak karena tadinya aku tuh biasa memang ada trip gitu di Ciamis namanya Gatrik Galuh Tour Kota Klasik. Jadi jadi kayak bandros gitu kalau di Bandung. Aku biasa nge-handle bla bla bla. Tapi itu kan cuma sebatas kayak sejarahnya Panjalu apa, alun-alun Ciamis apa, tapi aku nggak pernah servis tuh, nggak tahu servis kayak gimana. Lebih jadi, ke informasi aja. Jadi nah selama di Wira kan belajar banyak tuh gimana caranya servis yang baik kayak gimana, termasuk cara jalan gimana, cara memberikan senyum yang baik gimana. Nah dulu aku cuma fokus ngegali informasi aja gitu. Jadi benar-benar belajar dari awal banget lah bareng Wira. Wira. Bertumbuh bersama Wira. Bertumbuh dan juga semakin berlemak. Lemak guys. Ada pertanyaan lagi Aska? Enggak? Kalau enggak aku yang mau nanya nih. Belum ada yang nanya nih. Oke. Untuk nunggu teman-teman yang nanya ya. Ada yang nanya. Apa? Ada nih. Boleh. Oh, ada Jilan Bahrul. Halo Jiran. Bertanya. Halo Jilan. Boleh nanya kunjungan paling berkesan di kawasan mana? Kirain aja recommended. Jadi ini dia minta rekomendasi mungkin ya. Kunjungan paling berkesan di kawasan mana? Kirain aja recommended. Kayaknya dia mau. Oke, kita udah dapat, kami udah paham. Oke. Kita belum dapat kayaknya versi bertiga deh. Arif favorite place-nya di mana? Nah, boleh. Gitu Habib mana? Favorite place.
Untuk tempat atau momen? Bebas, terserah. Bebas. Selain Lumbir ya. Selain Lumbir. Lumbir the best deh kayaknya. Lumbir the best ya. Iya kan? Ingat Lumbir, ingat Habib. Kalau aku sih tempat yang paling enak tuh jujur waktu itu di Bali ya. Sama teman-teman. Bukan sama cewek. Bukan aja. Ini sama biasa anak-anak Wira gitu. Kita muter-muter Bali ya. Kalau nggak Wira kita kayaknya nggak ke Bali. Ya kan? Wah luar biasa kita 12 hari. Ya alhamdulillah Aisan Tamil. Ke Bali tuh gimana sih Cak caranya? Penasaran deh. Itu kayaknya di Japri aja deh. Jangan terlalu broadcast. Iya oke. Kalau Berarti paling berkesan Bali ya. Iya benar. Oke. Oh iya Bali indah beneran. Karena orang-orangnya baik banget. Yang aku temuin di sana. Terus aku juga bareng orang-orang baik gitu. Jadi enak aja gitu main ke Bali waktu itu. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Terus kalau Ajam-Jam di mana nih favorit place? Kalau menurut aku perjalanan kemanapun selama bareng Wira bakal jadi berkesan sih. Oh, that's right. Nih, kayak mungkin teman-teman yang dengar kayak hiperbol enggak nih. Teman-teman mungkin boleh ke Parangtritis, boleh ke Candi Prambanan, Borobudur, tapi ketika itu dibalut dengan harmoni atau juga dibalut dengan atmosfernya Wira bakal jadi beda banget. Beda banget. Teman-teman mungkin pantainya sama, candinya sama, tapi vibes-nya itu yang bakal beda. Jadi menurut aku semua tempat tuh spesial banget. Luar biasa ya. Every place is special. Tapi kalau boleh Zam-Zam pertanyaan lebih spesifik, ada nggak tempat yang emang wah ini memorable banget nih? Ya, paling memorable banget. Memorable banget. Apa ya? Lumbir. Harus banget bahas ituan. Kan memorable itu. Bener sih, sangat memang. Lu lagi ya. Apa ya semuanya juga seru. Aduh, gimana ya? Malioboro tuh memang sering dikunjungin tapi tetap aura mistisnya juga tetap dapat. Vibes-nya kalau gerimis dapat, kalau hujan juga tetap dapat. Jadi Malioboro tuh mungkin kata orang-orang mainstream tapi untuk menginjakkan kaki di sana tuh tetap sakral menurut aku. Jalan-jalan di sana ngeliat orang lalu lalang meskipun banyak sekali spot-spot bagus di Jogja ya, tapi Malioboro tuh kayaknya sesuatu yang wajib deh untuk sekedar ikonik banget untuk sekedar bengong, foto-foto. Gak Malioboro nggak Jogja pokoknya. Iya, lalu lalang itu sih. Kayaknya Malioboro deh. Ada. WC. Ada pastinya. WC. Bukan dong. WC Lumbir. Bukan. Itu persoalan lain. Oke, sebenarnya kalau serius. special case-nya ketika apa tadi soal tempat yang paling memorable, favorit dan lain sebagainya, yang pasti Jogja sih. Tapi kalau memang kita balik lagi ke pernyataannya Zam-Zam betul, karena di setiap tempat mau dimanapun itu ketika itu dibalut dengan ya keharmonisan apalagi dengan wirawisata, itu pasti akan menjadi ceritanya sendiri gitu. Tapi kalau memang dijawab dengan lebih spesifik pasti Jogja karena memang waktu itu saya lama di Jogja juga, sekitar 4 tahun untuk menimba ilmu di sana. Terus ketika memang sudah menjadi alumni dari kota dan daerah yang istimewa itu terkadang kayak susah gitu untuk melupakannya karena saking istimewanya, bukan lagi soal tempat, bahkan ke orang-orangnya pun orang-orang yang jualan gorengan, gitu. Orang-orang yang jualan yang di warteg yang murah banget itu. Orang warteg guys, jangan au-au orang warteg guys. Iya orang warteg itu, jadi emang sememorable itu bukan cuman tempat tapi soal orang juga. Orangnya, home-nya gitu. Kita langsung aja datangkan Sultan Hamengkubuwono. Boleh silakan. Sultan Hamengkubuwono. Suatu kehormatan. Sultan kamu. Sultan megang voucher. Voucher. Oke, luar biasa. Berarti Tadi siapa yang nanya tadi? oh tadi itu Jilan Bahlul. ya. Oke, selamat. Selamat Jilan Bahlul. Screenshot nanti di tag dia, nanti tag dia. Sunscreen. Ini ricisnya nggak pamer, nggak ria ya. Iya, enggak ria. Namanya emang takabur aja. Ambil aja bilang ngomong orang. Astagfirullahaladzim. Terus ada rekomendasi juga guys, tempat destinasi murah di Jogja yang wah indah banget itu, Bukit Sosok. Luar biasa itu. Rekomendasi Puncak Sosok rekomendasi dari Mas Ilham ya. Oh itu daerah Bantul ya, Mas Ilham ya? Iya. Itu murah banget tapi indah banget. Ya kan? Soalnya waktu itu pulang ke Bali ke Puncak Sosok. Jadi yang tadinya makan mahal jadi makan murah. Jadi lebih semangat gitu mainnya. Itu tempatnya tuh kayak city light gitu. Terus di atas light band.
naik musik, wah indah pokoknya Komandan. Kalau Bukit Besar jadi jadi Bukit Buser. Jadi tempat favorit nggak? Pada nggak tahu ya? Pada nggak tahu ya. Jadi kurang relate kayaknya. Buser. Cuman Ilham doang yang ketawa tadi. Benar, sirkuit. Next question dari, aduh ini susah lagi nih, Syakaila Mahven. Halo Syakaila, halo. Bagaimana nih menghadapi komplain dari konsumen? Komplain, gimana nih? Kan kita di trip ngeberangkatin banyak orang ya, berbeda-beda juga gitu kan, karena banyak jadi berbeda-beda juga. Kadang ada yang easy going, maksudnya masalah apapun itu gampang lah masih ibu itu atau enggak masih ada itu, gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa yang komplain dan lain sebagainya, itu menghadapinya gimana? Siapa dulu nih? Habib silakan Azam dulu. Sweet. Kalau karena kita sering biasa di briefing sebelum berangkat, bahkan beberapa minggu sebelum juga udah di briefing, sebelum keberangkatan kita juga sudah di briefing, baik itu sama leader kita Ihsan atau sama korlap kita Azka, udah di brief untuk mencegah berbagai macam hal yang mungkin terjadi. Di antaranya mungkin adalah komplain. Jadi untuk kita biasa senantiasa berkepala dingin dalam kondisi apapun. Setiap apapun itu yang terjadi, mau ada macet, kita waktu itu molor 1,5 jam karena macetnya parah, ada demo di jalan waktu kita mau ke hari buruh gitu ya waktu itu. Iya kalau nggak salah waktu kita ke pesantrennya Agim ya kalau nggak salah. Kita molornya lama banget tuh. Tapi dan waktu itu kan wajar ya untuk konsumen komplain karena kan rondonya molor. Tapi kan kita juga nggak bisa bus kita tiba-tiba dipasang jetpack dan terbang gitu. Nggak bisa. Langsung transformer gitu. Langsung gini. Nggak bisa. Jadi akhirnya gimana ya? Penanggulangannya gimana? Akhirnya leader kita ngasih instruksi untuk kita berhenti di depan minimarket gitu untuk kita bisa ngasih servis dadakan. Dan bener banget. Di camping gitu ya. Jadi dadakan aja. Jadi Aisan dari jarak jauh ngasih instruksi, terus di sana ada tour leader kita juga, ada Teh Dara, ada Teh Fatin yang sigap banget selain senyumnya manis karena looknya. Iya, jadi itu kan bisa mendinginkan suasana kan. Jadi para klien itu bisa wah adem gitu teduh lihat senyuman yang tulus dari Teh Fatin, Teh Dara. Habis itu langsung ngasih servis tuh kita lumayan banyak memberikan pelayanan dalam tanda kutip rupiah, terus dibagiin dan akhirnya suasana macet berlalu dan akhirnya suasana jadi tetap selamat. Jadi dengan teamwork, dengan kepala dingin semuanya bakal beres. Iya sih bener. Ya kan, luar biasa. Habib gimana? Ada? Sebenarnya tidak banyak yang harus disampaikan sih karena tadi sudah cukup terjawab semua oleh Azam-Zam. Tapi kalau boleh izin melanjutkan, sebenarnya memang betul kita harus mencoba untuk menjadi kepala dingin ketika menghadapi situasi yang lagi panas gitu. Karena nggak mungkin juga ketika lawan kita sedang panas, apakah kita harus menjadi api juga? Kan nggak mungkin gitu. Kalau kita jadi api juga ya sudah, api itu bakal menjadi besar gitu. Ya kan. Jadi bagaimana caranya kita menjadi seorang yang mungkin mencoba untuk lebih baik hati meskipun perasaan kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus mencoba untuk tetap be kind aja kepada setiap orang yang sedang ada di hadapan kita gitu. Karena mereka pun nggak mau berada di situasi yang kayak gitu. Begitupun dengan kita, begitupun dengan kami juga nggak mau dengan adanya situasi yang kayak gini gitu kan. Cuman bagaimana caranya untuk bisa menghandle hal itu ya dengan cara sepertinya selain dari kepala dingin, kita mencoba untuk lebih baik, smile mungkin setiap saat. Ya. Intinya be part of the solution ya. Nah, menjadi bagian dari solusi. Betul. Kalau aku boleh nyerita aibnya ini, aku sering kagum ya sama teteh-teteh wirawisata yang ada di sini. Siapa tuh? Semuanya. Semuanya tuh keren-keren banget. Ya semuanya ada di sini semua juga. Ya aku tidak mendiskreditkan teman-teman perempuan yang di luar Wira, tapi teman-teman yang di Wira yang kelihatan seorang perempuan kan yang mungkin mentalnya sering turbulensi, tapi di Wira Wisata mereka selalu terkendali. Mereka bisa menekan moodnya, selalu beres aja gitu. Ada trouble apa gerak cepat. Nah karena mungkin perempuan-perempuan yang belum terlatih nge-handle feelingnya aja gampang meledak, tapi teteh-teteh ini the best banget gitu. Luar biasa banget beneran. Keren sih. Pernah waktu itu ada satu trip tuh wah capek banget kayaknya, tapi masih asik-asik gitu. Gitu kan masih asik-asik. Nah pas ke kita baru nih keluar capek banget. Aku nggak mempermasalahkan dia ngeluh, tapi kok bisa ya dengan kekuatan ya selemah itu dia masih mempunyai kekuatan untuk tampil baik, tampil performa di depan orang gitu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk para ladies Wira.
Jadi kalau misalkan superhero, di sini Ultraman, di sini Teteh Wira. Jadi ya, di bawah Ultraman dikit lah ya. Iya, semi Ultraman gitu. Semi Ultraman. Ultra Mimi. Ultra Woman. Patin mau nyawer. Patin mau nyawer. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini Belum mungkin. Dari Awindari ya. Kak izin bertanya, gimana ya caranya mencegah mabuk perjalanan? Selain menjaga kesehatan, hal apa aja yang perlu diperhatikan selain kesehatan? Itu ada Biar gak tanda mabuk. komanya kan tapi. Iya, iya. Gimana? Gimana? Udah mah panjang. Salah. Keren banget sih lu. Tahu jet lag. Lanjut. Kak izin bertanya, gimana ya caranya mencegah mabuk perjalanan katanya? Selain menjaga kesehatan, hal apa aja yang perlu diperhatikan? Gitu. Mabuk perjalanan, mabuk. Bukan mau mabuk. Mencegah gimana ya? Maksudnya untuk kan gini ya, banyak ada study tour gitu. Waktu itu bisa Aska ya, kalau nggak salah. Itu 10 orang. Nggak gitu. 10 orang itu jackpot Kak. Nah, biasanya yang apa ya, kita ya sebagai tour leader itu merekomendasikan apa sebelum perjalanan gitu. Kalau kita sih biasanya nyediain payungnya sebelum itu kejadian. Alat-alat yang fundamental kayak yang sekiranya akan memancing kemabukan. Itu kita udah prepare untuk segala macam. Termasuk kalau mabuknya udah terjadi, kita sediakan dalam tanda kutip alatnya apa segala macam dalam sampai ke kresek-kresek ya, gitu ya, obat-obatan segala macam kita. Cuma untuk pencegahan kayaknya teman-teman tetap harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik bahkan dari beberapa hari sebelum berangkat. Karena berangkat ini kan momennya teman-teman seru-seruan nih. Sayang banget kalau teman-teman kurang prepare jadi akhirnya pas perjalanan teman-teman sakit gitu aja sih. Jadi tetap prepare pribadi juga harus penting. Selain kita jangan juga sampai bawain cedera gitu. Jangan sampai ya. Terus jangan gini juga. Ya kebanyakan ya adik-adik tuh kalau misalkan muntah sedikit malah ditelan. Jadi muntah 2 kali gitu. Jadi kan emang ada kayak gitu ya? Ada. Tuh waktu itu kan nanya gitu. Kenapa kamu muntah? Tadi tuh dikit Kak. Saya telan aja. Keluar malah tambah banyak gitu. Itu enggak recommended ya. Jadi muntah-muntah itu disebutnya muntah 2 kali. Kita tuh ada apa ya, ada something dalam tubuh kita tuh yang jiwa TL-nya aktif. Waktu itu aku pernah naik bus kemarin ngisi acara di Bandung, mual loh. Tapi kalau aku jadi pakai seragam wirawisata, hawa mualnya nggak ada. Serius kayak dokter terus pakai apa sih namanya tuh, jas dokter. Snelly. Iya. Pas pakai sama nggak pakai mungkin feel-nya beda. Nah, aku juga karena nggak pakai atribut wira ya. Jadi di mindset aku penumpang aja. Jadi akhirnya tubuhnya tidak on gitu jiwa TL-nya. Jadi buat teman-teman di luar sana kita belilah baju ini. 500.000. Apakah rekan-rekan sering mual? Benar. Baju wirawisata sekali lagi. Benar. Dijual terpisah. Luar biasa. Ini dua-duanya ini orang PO banget ya, luar biasa gitu. Bahkan kalau misalkan saya dengar jam-jam itu ada gimmick-gimmick di bis yang tipe-tipe suara dan sebagainya. Itu ngehibur banget. Mau dicoba? Coba dong. Coba dong. Itu per menitnya 2.500.000 teman-teman nanti. Boleh deh. Bayar pakai berapa? Karena bisnis is bisnis. Enggak deh sekarang jet lag aja nanti aja teman-teman. Berarti di luar podcast aja. Kalau Habib kayaknya boleh per menitnya berapa Habib? 5.000. Masih murah, masih di bawah Zam-Zam. 5.000. Ngapain? 5.000 per huruf. Siapa juga yang mau? Belum nafasnya juga dihitung. Benar. Ada pertanyaan lagi mungkin dari penonton? Kalau enggak aku yang mau nanya. Boleh. Kak izin bertanya, pernah nggak ada trouble kendaraan atau bagaimana cara menanganinya? Oh, ini kalau misalkan tadi kan trouble. Dari siapa itu? Dari siapa? Masalah bewitting. Oke. Bolang Newton. Oke. Si Bolang. Tadi Awindari kamu dapat ini ya? Dapat voucher. Selamat. Sekarang Bolang juga ya. Boleh. Ini kasih tahu si Bolang gimana tuh? Boleh. Masih ingat pertanyaannya? Masih. Lupa kan? Ini ditunjukin ke siapa dulu nih? Ini untuk apa ya? Kan kita tuh bekerja sama mesin ya, gak sama orang. Dan mesin tuh ada istilah kayak kesalahan teknis gitu kan. Karena
itu di luar kuasa kita. Nah kalau misalkan itu terjadi ke kita, harusnya kita gimana? Siapa nih? Ke siapa nih? What we have to do? Ya boleh Habib. Habib dulu. Sebenarnya mungkin karena sudah menjadi bagian dari kebiasaannya di Wira, yang memang setiap hari ataupun mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum kita berangkat selalu adanya pengecekan gitu, entah mungkin dari tubuh gitu kan, sebagai kita sebagai TL yang harus tetap prima, dan juga kondisi mobil dan juga kondisi bis lah kita bilangnya kan, untuk bisa tetap prima juga, karena bagaimanapun juga kalau memang kita TL-nya prima, krunya prima, kalau bisnya nggak prima ya sama aja dong, nggak bisa berjalan. Jadi mau tidak mau si bis juga harus ada pengecekan, dan itu memang kami sebagai tour leader di sini bisa melihat secara langsung proses pengecekan after dan before-nya itu seperti apa. Ada beberapa kali momen saya dapatkan ketika setelah perjalanan jauh dari Jogja. Waktu itu saya memang mencoba untuk bertanya kepada salah satu supir, kayak Pak, abis ini kita kemana? Abis ini kita ke, kalau bahasa kesehatannya medical check up dulu kali tapi mungkin di bis ada bahasa lainnya. Tapi setelah itu memang ketika si penumpang yang udah dibereskan, udah pergi ke rumah masing-masing, saya mencoba untuk mengikuti si drivernya sampai ke Pul Budiman waktu itu. Dan saya benar-benar memperhatikan gitu bagaimana kondisi dari setiap elemen-elemen yang ada di bis itu dicek gitu. Karena ya ini bagian dari keselamatan gitu. Karena mungkin kebanyakan zaman sekarang nih banyak yang gadungan-gadungan itu yang memang tidak terlalu memfokuskan terhadap keselamatan bis gitu. Itu kan sangat disayangkan ya. Bagaimana orang lain di luar sana percaya kepada sebuah ataupun satu travel gitu, kalau memang dia juga tidak bisa maintenance ini dengan baik gitu. Itu sih yang pelajaran yang sangat penting, dan kayaknya orang semua harus tahu deh. Kalau misalkan sudah terjadi, misalkan itu kan di luar kita ya, di luar kuasa kita. Nah, di kita biasanya ini ya, jadi misalkan satu bis, satu rombongan nih, ada satu bis yang mati. Apanya nih? Mesinnya. Dia mah gitu yang ini dong, yang jelas. Jadi kan lagi ngomongin teknis. Oh iya. Ya Allah. Tadi tengah ini pertanyaan netizen, yo. Bib jangan gitu mainnya, Bib. Oke. Nanti dipotong nih. Ya kan? Benar, masuk benturan nih. Kalau misalkan nih satu rombongan berangkat, terus ada satu bis yang mati. Nah, kita tuh secara SOP atau secara apa yang harus kita lakukan, itu kayak gimana? Jam-jam mungkin? Boleh. Oke, betul kata Habib tadi. Yang pertama prepare kita. Jadi kita biasanya rutin banget itu ngecek mesin sama body si busnya itu beberapa hari sebelumnya, bahkan ngeceknya lebih dari sekali. Apabila ada kejadian kayak waktu kemarin trip terbaru apa sebelumnya ya, pokoknya ada trouble. Satu trip Nah, ada satu trip terus ada trouble gitu, satu bis itu tiba-tiba pas di parkir nggak bisa jalan. Akhirnya kita sekali lagi tadi leadernya Aisan tuh kan the best banget. Cepat tapi taktisnya cepat. Jadi kita nggak nongkrong 1 jam 2 jam kayak itu, akan mengganggu rundown. Jadi kita teman-teman ini busnya ada trouble. Gimana komunikasi yang baik? Yang pertama, jadi sembari kita komunikasi sambil busnya dibetulin. Jadi aku waktu itu masuk ke bus itu dibarengi sama siapa ya? Teh Fatin sama Teh siapa gitu, lupa lagi. Oh iya. Nah, jadi aku sama Teh Dara. Aku ngobrol ke teman-teman dengan bahasa jujur. Teman-teman, ini bisnya trouble. Kita daripada nanti agak rondonnya ini kita mecah ya ke 2 bis apa 3 bis? Pecahnya 3 bis. Dan mereka sebenarnya mau-mau aja. Selama kita komunikasinya enak, nggak mendramatisir, nggak bilang apa, ataupun juga kita nggak menutup-nutupi. Ya, kita bantu juga. Transformasi yang nge-handle koper segala macam beres-beres aja, dan akhirnya bus jalan lagi dan trip tetap berjalan. Trip must go on pokoknya. Iya, jadi apapun yang terjadi selama kita propernya oke, terus juga leader kita baik itu Korlap ASK atau juga instruksi dari Aisan selalu tepat dan cepat, kita bisa handle sih kondisi apapun, alhamdulillah. Yes, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Kerasa banget ya sama aku selama di Wira. Jadi kalau misalkan ada masalah tuh gimana ya, setiap penyelesaian tuh epic gitu kan, kayak that's right gitu kan, gitu banget, gini banget pokoknya. Jadi kayak kemarin ya kejadian ada satu bus yang mati gitu kan, kita bareng-bareng kan semuanya ngumpul langsung ngumpul, dihitung. Makanya ini penting juga ya teman-teman, untuk yang mungkin yang nonton tour leader ya, emang data itu penting, data itu penting. Apalagi data data jok kosong di bis. Jadi data jok kosong itu dipergunakan ketika
hal yang kayak gini. Iya. Kayak pahit. Misalkan dikumpulin di sini berapa yang kosong, di sini berapa, langsung eksekusi. Iya. Itu nggak perlu babi bu, nggak perlu dramatis dan lain sebagainya, beres gitu selesai. Karena biasanya betul kan kita Habib Aib, kalau misalkan kita baru take off beberapa menit kemudian kita udah make sure data. 3 kali ngitung udah di input di grup udah fix pokoknya fix data. Jadi kita enak kalau amit-amit ada trouble, enak dipindahin kemana. Dipindahin gitu. Beberapa kali. Luar biasa. Ada yang bertanya nih. Sharing dong tentang excellent service. Wah, excellent Siapa service. tuh? Excellent service dari Kang Osep. Luar biasa Kang Osep. Halo Kang Osep. Halo. Pertanyaannya bagus banget ya. Siapa dulu nih? Habib. Silakan. Nah, excellent service tuh sekali lagi kita teamwork. Yes. Tapi yang paling di tim tuh ada seseorang yang benar-benar tupoksinya bagus banget. Dia bisa mengingat berbagai macam benda yang ada di wirawisata dengan sigap, dengan tempat yang udah ditempatkan. Namanya Airwan. Iya. Airwan Luar ini biasa, Airwan. Ini orangnya adalah boleh berdiri dulu. Airwan itu selalu selalu cermat untuk bisa melihat barang ini ada di mana. Karena bisa tiap tour leader semua fokus ke busnya masing-masing. Nah, Airwan ini selain punya kemampuan itu juga punya kelebihan untuk detailing data segala macam. Udah kayak Doraemon Udah pokoknya. kayak Doraemon. Dari tasnya bisa keluar, dari mulai bisa raging sound segala macam ada. Iya, serius. Nah, kita ini adalah tangan-tangan dari kepala guritanya Airwan. Jadi kita tuh tangan-tangannya tuh ada meluk banyak ya. Jadi kalau Airwan sudah treat ngeluarin popcorn atau ngeluarin minuman dingin. Nah, biasanya beliau selalu reminder tuh di jam sekian, servis sekian. Jadi semuanya serba prepare. Serba prepare. Jadi kita tinggal eksekusi aja. Jadi kita nggak bisa gerak sendiri-sendiri itu aja sih. Tetap teamwork, tetap koordinasi. Tetap koordinasi. Formulanya. Iya sih, karena untuk apa ya? Untuk menjalankan bukan schedule apa ya disebutnya tuh? Pekerjaan yang apa ya? Karena Wira itu excellent service ya ininya. Apa namanya? Core-nya gitu. Jadi kita tuh emang banyak banyak gerak, pokoknya sibuk aja. Tapi anehnya ya, ketika kita sibuk malah seru. Ya, seru banget. Ya kan? Kadang justru kan capek ya kan? Bukan hektiknya itu yang itu kita seru. cari, ada dopamin tersendiri itu. Iya. Aneh gitu. Waktu itu kan naik kita tripnya kereta Agrowilis panoramik sama Aisan waktu itu. Oh, pernah. Jadi kita nyari. Kapan? Lu enggak diajak. Enggak pernah ya? Lu enggak diajak. Oh iya ya. Habib Kayaknya kalau nggak salah udah 3 kali nggak sih? Itu kapan ya tripnya ya? Lu tahu nggak Bib kenapa nggak diajak Bib? Kenapa ya? Job lu terlalu banyak di Jakarta Bib. Oke. Habib terlalu hubud dunia mungkin. Enggak sih. Jadi waktu itu kebetulan yang di servisnya juga merupakan tour and travel yang sudah sangat terkenal sekali di Kota Bunga. Nyerbis TL gitu. Iya, dan tripnya juga ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi kita nyervis beliau-beliau yang udah hebat ini. Nah, sampai beliau-beliau ini terpana karena waktu itu kita bisa ngedatangin bakso ke dalam kereta. Bakso yang udah iya bakso segala macam, dan mereka juga bingung ini gimana caranya Wira bisa nyulap ini gitu. Dan waktu itu karena sekali lagi ya tangan dinginnya Aisan, koordinasi sama leader kita juga Teh Amel, istri beliau. Jadi treat di mana berhenti, barang-barang masuk dengan smooth, dengan apa akhirnya kita kayak sulap tiba-tiba muncul buah, muncul apa gitu, dan mereka bingung gitu, wah ini tim Marana gitu. Itu seru. Iya, karena di dalam kereta kan ini ditampungnya di mana gitu. Luar biasa ya. Kayaknya ada di whiteboard ada tulisan apa gitu. Aisan itu sama Teh Amel udah kayak tektokan banget ya. Iya. Kalau misalkan ini nyambung dari tadi yang bus yang yang trouble ya. Aisan tuh sering nyedain satu bus. Iya sorry ya lupa. Yes. Ya kan. Pokoknya leader kita tuh super backup. Terus eksekusi tuh udah paling inilah. Jadi ya secara tidak langsung ngajarin kita ke kegiatan sehari-hari kan. Iya. Jadi biasanya kita di Wira sebelum kita di Wira misalkan kita orangnya gimana, terus ketika masuk Wira mendapatkan hal yang seperti ini. Ya karena habitnya kebawa. Ya kayak tadi tuh kalau misalkan on time harus berangkat jam 5. Kalau ada yang ketinggal udah nyiapin backup tuh mobil khusus di belakang buat nyisir gitu buat. Iya. Super backup sama eksekusi. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita Wira Wisata. Luar biasa. Wira Wicara. Bergerak. Samakan suara sarua. Yuk. Ajam-jam tadi tampi ajamnya
kumaha dia dianggurkeun wae atuh. Nah, ini ciri khas Jam-Jam tuh. Dia tuh suka nawarin diri sendiri gitu kan. Iya kan? Sering banget nawarin diri sendiri gitu. Jam-Jam ada pertanyaan lagi nih dari aku ini mungkin ya. Bentar. Nah, tadi kan ini ya, apa namanya? Wira itu apa ya? Kayak bukan chaos, apa sibuk banget gitu. Nah, selama kehektikan itu yang paling lucu tuh ada nggak hal gitu yang kayak servis popcorn gitu langsung nyebur ke popcorn gitu? Gak mungkin deh. Apa yang paling berat banget ya? Ya. Karena semua servis tuh dikerjakan bareng-bareng. Ya. Jadi terasa ringan aja. Cuma yang memorable banget tuh apa ya? Kalau aku sih gini ya, kayak untuk servis ya, excellent service tadi. Karena semuanya gerak, ya kan? Terus semuanya senang sambil gerak. Kita tuh nggak bisa diem. Maksudnya nggak bisa aja diem gitu. Untuk diem aja nggak bisa. Aib ngerasa kalau misalkan kita duduk kita ngerasa dosa kalau lagi trip. Iya, itu kayak gitu dosa sih. banget. Padahal lagi chill nih Iya, momennya, lagi tapi chill. aduh kudu berdiri Kudu padahal berdiri. ada dorongan dari dalam diri yang tiba-tiba kayaknya saya dosa nih kalau duduk gitu. Jadi kalau misalkan kata bahasa Sundanya mah itu dari hati tuh banyak tinggiluan. Banyak tinggiluan gitu. Dulu ya waktu aku pertama masuk kan jadi fotografer ya di Wira. Emang kan tugasnya moto doang gitu. Tapi iya awalnya ngelihat teman-teman yang cowok yang cewek bahkan dokwir Ya kan? Dokter kan? Ya kan dokwir dokter Wira itu nggak apa-apa sini aja gitu kan bantuin, masa diem gitu kan. Dan ketika ngejalanin seru aja gitu. Benar. Ibarat kayak apa ya, kayak main-main tapi bukan main gitu. Benar. Ya kan seru aja. Nah untuk servis bahkan ini yang paling luar biasa waktu itu saya belum pernah ngelihat dimanapun ini ya ketika kita ngebangun rigging tau gak? Oh iya. Pasukan hijau itu. Iya. Ya kan teman-teman ada yang tahu mungkin pasukan hijau ya kan, pembentuk rigging gitu kan, semua kru bus ya kan, driver dan kondektur semuanya pegang ini perkakas udah kayak tukang gitu kan, bikin rigging bahu membahu luar biasa itu. Dan kita biasa hitungan menit kan kalau bikin rigging. Beres. Bongkarnya juga kayak semut lah pokoknya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal gerak nih, jadi ingat satu Mahfudat juga nih Azam Sam. Wah, iya. Biasanya mungkin Azam Sam langsung inget gitu. Tapi mungkin nanti cemil Habib ya, Habib cemil. ini keagamanya lagi kenceng nih soalnya. Biasa kalau berhubung lagi Ramadan nih, ya kan. Ramadan, ya. Apalagi Lailatul Qadar ya kan. Ini syutingnya siang ya, jadi nggak puasa dia. ini live malam. Nah, kalau ngomongin soal gerak, ada satu kutipan bahasa Arab Mahfuzat pernah bilang taharruk fa inna fil harokah barokah. Jadi ketika kita bergerak, ya kita pasti akan mendapatkan keberkahan gitu. Jadi ketika betul kata Arif dan Azam Sam tadi, ketika kita ada seseorang lain yang lagi gerak gitu, kita mau nggak mau harus gerak juga, ke bawah aja gitu dopamin untuk kayaknya lo harus bergerak deh gitu. Untuk bisa apa ya kerjasama teamwork tadi. Ya teamwork, bagian dari tim. Betul. Bagian dari family. Dan bentuk dari syukur tuh bukan cuma ngucapin hamdalah, tetapi mentasorupkan semua yang Allah kasih ini sesuai dengan jalannya, dengan cara bergerak, keringat keluar, jadi sehat, jadi ibadah. Gitu. Ada pertanyaan, tasoruf tuh apa Kak katanya tuh? Apa? Tasoruf itu melakukan suatu hal sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan tupoksinya. Ya semacam itulah. Ya oke. Luar biasa. Tapi karena panggilan ini juga ya kayak panggilan hati. Iya, panggilan hati. Maksudnya kayak ini misalkan teman-teman nih pada nge-servis, kita nggak nge-servis sendirian, jadi kayak bukan bagian gitu dari. Terus kita jadi pengen gitu. Jadi karena mungkin kami terbiasa dengan cowok-cowok panggilan ya. Jadi kayak nggak suka aja kalau diam sendiri gitu. Bisa kosakata lain nggak? Nggak ada, cuma itu doang. Oke. Itu aja kali Bim. Tapi ada pertanyaan lagi mungkin? Tapi gini Bib, luar biasa Bib, maksudnya kayak kita tuh udah kayak family aja gitu. Maksudnya kayak kita ngelakuin sesuatu udah TikTok aja udah langsung sat-sat gitu. Udah di kode-kode udah enak banget gitu kan TikTokannya. Menurut Azam-Jam sama Habib, bagaimana suatu tim di pekerjaan gitu kan yang kerjanya banyak tapi tetap bisa dijalankan secara kekeluargaan, termasuk di Wira ya. Nah, saya pengen bertanya, maksudnya menurut Habib sama Azam-Jam, bagaimana bisa seperti itu? Gitu. Faktor apa gitu yang membuat kita sejauh ini gitu udah kayak keluarga gitu? Oh, Habib aku dulu. Bebas, boleh. Mungkin karena faktor level kesadaran Aib, kita tidak bergerak dalam
punishment dan juga reward. Kita iya. bergerak dalam level kesadaran yang lebih dari itu, bahwa betul tadi kita adalah keluarga. Yes. Kalau dulu aku bilang ketika ngisi season bahwa kita itu seperti hutan itu kan hetero, dan hutan itu kan gak butuh pupuk karena semuanya bergerak sesuai dengan keteraturan, harmoninya kayak gitu. Beda dengan kebun ini kan kalau yang ditanam jagung ya butuh pupuk karena jagung semua itu homogen. Tapi kalau hutan itu kan hetero, ada pohon yang tinggi, ada rumput yang rendah, ekosistemnya terjalan. Nah, di Wira pun begitu, ada leader kita, ada founder kita, ada juga core lab kita, ada juga para tour leader, ada bagian dokumentasi, tapi semuanya bergerak dengan harmoni. Dengan level kesadaran ya, bukan karena reward, bukan karena punishment, tapi dengan kesadaran. Itulah yang membuat semuanya bergerak dengan harmoni. Baik itu di perjalanan terdapat something trouble apapun. Kalau ada TL yang kesulitan, kita kerasa semuanya. Misalkan Teh Tania sedang ada trouble, bingung antara chicken dan non chicken misalnya. Kita kerasa tuh kayak kita, aduh, ini gimana ya cara bantuinnya gitu. Kerasa banget kalau satu tour leader ada trouble, kerasa kita semua gitu. Kayak bagian tubuh aja gitu. Kayak bagian tubuh aja. Ketika tangan sakit, ya kepala nggak hai, gitu kan ngerasain sakitnya. Jadi menurut aku itu sih level kesadaran. Kayak gini aja, bukan masalah sih, kayak misalkan aku lagi trip ya, terus ada kita nggak full team. Misalkan yang Teh Tania nggak ikut, Teh Tita nggak ikut, Teh Ayu nggak ikut, Teh Dara nggak ikut. Pas nongkrong lagi di Lumbir. Iya, pas di sana karena kita breaknya di sana kan, asa tetempoan tuh kayak ditinggalin. Biasanya Teh Dara di situ, biasanya Habib lagi lagi apa gitu. Tapi di trip ini nggak ada nih, ada kekosongan tersendiri. Iya, gitu. kekosongan, benar. Jadi iya lagi. Iya lagi. Ya kan? Kayak gitu. Apalagi yang nggak ikutnya Irwan yang itu perasaan berat. Ini mah udah berat. Irwan tuh kayak nggak bisa lah. Wah, harus ngitung lagi nih apa yang dibalik gitu. Tapi luar biasa ya. Kalau dari Habib gimana? Bener sih, sebenarnya ini cuma melanjutkan dan juga menambahkan sedikit mungkin dari apa yang tadi disampaikan sama Zamzam. Betul soal harmonisasi tadi. Dan faktor komunikasi juga yang mungkin sangat kita jaga dengan baik. Tidak cuma secara realita, tapi kita menjaga komunikasi itu secara online gitu. Bahkan semisal di WhatsApp kita sangat menjaga komunikasi ini dengan baik gitu. Jadi nggak cuman hanya menjaga di realita doang, itu yang mungkin nggak banyak orang bisa untuk melakukannya. Itu sih faktor penting yang bisa kita sampaikan dan mungkin bisa menjadi pelajaran juga untuk orang-orang di luar sana bahwa memang komunikasi adalah salah satu faktor utama yang paling penting dalam hidup. Iya. Karena komunikasi itu salah satu cara menyatukan semua kepala gitu. Betul. Maksudnya semuanya ada di sini. Dikeluarin tuh lewat komunikasi. Kalau misalkan komunikasinya bagus, gitu kan, insya Allah masuknya juga bagus. Betul. Luar biasa. Cocok nih jadi host brownies. Bukan brownies. Bukan. Borolong. Aduh, timingnya terlalu cepat, Arif. Yang tipis-tipis aja. Itu jokes tongkrong. Oke. Nah, mengenai kekompakan ya, Habib, Ajam-jam, kita tuh kompak sampai sholat-sholatnya gitu gak sih? Iya, itu loh yang paling mahal. Karena nggak semua orang di luar sana bisa menjaga itu. Iya nggak sih, Ajam-jam? Teman-teman boleh di-spill nggak sih? Di Wira tuh ada absen sholat. Iya. Kayak buku Ramadan. Aduh, ini mudah-mudahan kita nggak niat apa-apa ya. Cuma beneran ada absen sholat dan itu di luar trip keseharian. Jadi sholat 5 waktu bahkan sama tahajud dan duha. Apresiasi dong. Apresiasi luar biasa. Dan itu mungkin akan menjadi pahala jari yang sangat ya nggak sih? Sangat bagus, sangat. Bahkan di trip juga ya, kadang kita kalau misalkan di Lumbir lagi tuh kan. Ya kan. One of the best place memang Lumbir. Lanjut. Lumbir timingnya lagi ya. Ya kalau di Lumbir itu kan kayak kita langsung nge-switch aja. Ketika mobil berhenti, terus kita babi-bu ke peserta gitu, kita turun langsung aja ke masjid bareng-bareng. Aku boleh ngasih tahu fun fact nggak? Boleh. Sebenarnya dari kejadian di mana kita sering absen sholat nih setiap hari, sampai akhirnya aku tersadarkan bahwa kayaknya emang ini udah menjadi bagian dari hidup. Karena terkadang kayak kita cuman kayak ya udah yang penting sholat aja mau jam berapapun itu gitu. Tapi karena adanya mungkin suatu informasi yang harus kita laksanakan saat itu juga, wallpaperku jadi ganti ini. Baca dong. Kita baca ya wallpapernya, kita spill guys. Ini gara-gara dari Wira nih. Oke. Lumbir adalah bukan. Ini kan masih mati. Ini masih mati, bukan.
Kayaknya terlalu melekat ya. Duta Lumbir ya. Gua aja yang baca. Oke. Aku aja yang baca. Aku aja. Dia udah nggak percaya orang. Gua aja. Trust isu nih, udah trust isu sama orang-orang di luar sana. Iya, ini gara-gara Wira yang setiap harinya rajin absen sholat. Wallpaperku jadinya kayak gini, jangan pernah tinggalkan sholat jika kamu tahu rasanya ditinggalkan. Gitu. Karena udah menjadi bagian dari hidup banget gitu, kayak merasa bersalah aja. Tapi kalau boleh menambahkan sedikit lagi, kalau memang misalnya satu waktu kayak wah gue lagi malas banget buat sholat nih, terus ganti wallpaper, jadinya apa? Yuk sholat besok mati. Gitu. Jadi kayak udah jadi bagian dari hidup aja gitu. Ya. Dan teman-teman ini nggak apa-apa ya. Jadi kita ini belum setingkat waliullah yang harus, maksudnya selalu tersadar kita butuh something untuk reminder. Bagi saya pribadi yang masih sangat awam, saya tetap butuh peci, butuh sarung, butuh segala tools untuk khusyuk. Mungkin bagi orang tertentu yang sudah levelnya tingkatan ma'rifat, ya sholat itu bisa bergulir dengan sangat dengan otomatis. Tapi kalau saya pribadi butuh banyak tools, diantaranya grup itu adalah sebagai pemicu untuk kita semua bisa reminder untuk tetap sholat. Thank you so much. Luar biasa. Pokoknya kita reminder untuk tetap sholat. Nah, boleh bertanya nggak? Ini agak personal ya, Habib, Ajam-Jam gitu. Oh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kenapa? Jangan dihancurin dong. Kita kan udah bagus-bagus. Oke, serius. Jadi gini, Habib, Ajam-Jam, dari sekian banyak trip ya kita bareng gitu, sampai terjadi chemistry sampai segininya gitu kan, yang tadi disampaikan sama Ajam-Jam, Habib gitu kan. Kita ini sekarang lagi, kalau misalkan dari tour tuh kita satu destinasi sekarang tuh, tapi kan orang tuh bergerak ya kan, orang tuh kadang ada yang geser kiri, kadang ada yang geser kanan gitu. Intinya hari ini kita masih bersama nih, tapi suatu hari mungkin ya sebagian dari kita ada yang belok mungkin, maksudnya beloknya gimana nih? Karena kayak gini biasanya kalau belok. Gimana dulu? Yang jelas beloknya. Maksudnya tuh kayak ya dalam hidup gitu, misalkan ada yang udah nikah sama orang Papua jadi menetap di sana gitu dan sebagainya. Nah, ini in the moment gitu. Kita menghargai momen sekarang gitu kan. Apa yang mau disampaikan sih ke anak-anak? Sedih nih, nggak bisa nih gue kayak gini nih. Silakan Sam. Oke. Kalau misalkan nggak sekarang, kayaknya kapan lagi? This is the best place gitu. This is the best time to show there gitu. Enggak. Teman-teman, di Wira ini banyak sekali pelajaran, termasuk ketika teman-teman nanti berumah tangga. Karena saya sudah bapak-bapak ya, sudah menikah. Bagi teman-teman di sini yang mungkin belum menikah, di Wira Wisata kita belajar bagaimana caranya nurunin ego. Gimana caranya kita yang harus bergerak adalah kepentingan kelompok. Dalam rumah tangga pun begitu, teman-teman. Ketika kita naik, oh ini kepentingan rumah tangga nomor 1. Ketika teman-teman di sini, aku lihat semuanya, Teh Tania, Teh Dara, Teh Inggit, semuanya bisa mengunci egonya, terus tetap memberikan servis yang baik. Saya yakin di teman-teman nanti di rumah tangga juga melakukan hal yang sama. Jadi belajar dari situ, terus juga belajar timing, belajar ngatur nada bicara. Karena biasanya istri itu selalu benar argumennya, cuma kadang nadanya kurang tepat. Nah, di Wira teman-teman kan nggak pernah teriak-teriak ke customer. Teman-teman selalu dalam kondisi apapun ya, selalu memberikan senyuman yang ramah, servis yang bagus. Itu akan berguna ketika teman-teman nanti berumah tangga. Jadi apapun itu yang teman-teman sekarang belajar data, nge-make sure jumlah, itu ketika teman-teman nanti ngelola keuangan keluarga akan berguna. Jadi bukan berarti Wira ini sebagai fasilitas untuk teman-teman nanti biro jodoh atau KUA, bukan. Tapi di Wira ini banyak sekali ilmu kehidupan yang begitu bermanfaat, apalagi ketika teman-teman nanti lanjut di kehidupan berikutnya dalam tanda kutip menikah dan lain-lain. Jadi menurut aku, yuk nikmati bareng-bareng, kita fokus bersama-sama, kita bareng-bareng besarkan keluarga kita ini, karena ilmunya selain kita dapat barokah dalam bentuk rupiah, kita dapat barokah dalam bentuk ilmuwan kehidupan. Itu sih teman-teman. Wow. Dalam banget ya, banyak pelajaran gitu, banyak banget pelajaran dari Wira untuk kita di kehidupan selanjutnya. Kalau dari Habib mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku mungkin nggak terlalu panjang kali lebar, karena di Wira aku banyak belajar soal hidup, soal pertemanan, soal sesuatu hal yang bisa kita kontrol, soal sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalau di buku filosofi teras itu bilangnya stoicism, kayak dikotomi kendali gitu kan. Terus selain itu juga ya do what you want, just do what you do. Do more what makes you feel happy. Ya sudah,
sepertinya. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan dan juga keselamatan dan juga kelancaran selama hidup kita selanjutnya. Luar biasa. Oke teman-teman, luar biasa ya obrolan saya. Ini kan bertiga. Kok obrolan saya gimana sih? Ulang. Gak bisa gitu. Belum beres, ngapain sih? Benar. Ya. Jadi gak enak kan? Oke. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, obrolan kita sejauh tadi itu banyak banget banyak banget hal yang dipetik seperti kekompakan gitu kan. Terus ketika segerombolan orang melakukan hal yang mereka suka gitu kan, dan hal yang dilakukan itu hal yang benar, hal yang baik, hal yang seru, tentunya kesolidan itu akan datang ke kita. Betul. Gitu kan. Kita nggak harus nyari solidnya karena ya itu ramuannya gitu, ramuan solid. Terus kadang jujur jam dulu mungkin bukan dulu ya, beberapa tahun ke belakang saya tuh orangnya agak lupa. Maksudnya karena terlalu semangat ke dunia gitu. Saya sering banyak lupa, sering skip sholat kadang. Ya kan? Sampai ke Bali waktu itu ya, sampai ke Bali terus posting gini ya. Yeah. Terus di print dikasih ke mama gitu. Ngapain ini kecil? Udah matara sholat gitu. Ya, jadi lucu tapi ya. selama di Wira gitu kan, saya ngobrol sering ya sama jam-jam dan sebagainya. Orang kayak saya kan logika dan sebagainya, sehingga akhirnya dapet ya logika. Akhirnya alhamdulillah agak terbenahi gitu. Jadi kadang perkumpulan baik gitu membuat orang yang mungkin kurang fokus akan sesuatu menjadi fokus. Pokoknya banyak hal baik lah ketika kita berkumpul sama orang-orang baik, melakukan hal-hal yang baik gitu kan, outputnya kita juga akan mendapatkan suatu kebaikan. Oke. Teman-teman, ada yang terakhir? Sebentar ya. Takut ada yang nanya lagi di ini. Terakhir, pertanyaan terakhir. Last question teman-teman. Ada Kak Tio tuh di sana yang bertanya. Bentar, saya belum dapat. Di sini ada Kak Tio 7. Boleh dibacakan aja Kak. Saya izin bertanya Kakak, teknis penangani saat bis trouble ketika jalan sendiri tanpa tim gimana? Jalan sendiri tuh maksudnya busnya satu. Aku ulangi ya. Izin bertanya Kakak, teknis menangani saat menangani saat bis trouble ketika jalan sendiri tanpa tim. Oh berarti bisnya satu gitu mungkin ya. TL-nya tanpa satu tim gitu. Itu maksudnya nggak ada TL-nya apa gimana ya? TL-nya satu, maksudnya kayak satu bis nih. Cuman TL sama driver sama peserta juga mungkin. Iya. Oh oke. Aku belum pernah sih kondisi karena waktu itu ada trouble di sana juga ada Teh Dara sama Teh Fatin. Tapi untuk kalau yang lone people banget nih terus menghadapi banyak trouble itu juga belum ada gambaran. Cuma yang jelas, yang pertama kita tetap dengerin arahannya leader kita seperti apa, karena biasanya beliau sudah menyiapkan berbagai macam solusi senjata cadangan setiap trip. Jadi kita dengarkan arahan dari beliau. Terus selanjutnya biasanya leader kita punya inisiatif untuk menyewa bus di kota terdekat. Jadi kita dalam kondisi pun ada trouble, biasanya leader kita karena sudah master backup tadi udah nyiapin bus di kota terdekat untuk bisa handle. Jadi trip tetap berjalan dengan bagus gitu sih. Wah luar biasa ya. Begitu ya Kak Tio. Kak Tio gitu ya. Terjawab semoga. Voucher. Mana tadi vouchernya? Punya aku ya. Oh ini ada. Ada Tio, ada banyak nanti. Aman. Hubungi admin Wirawisata ya. Benar. Siapa adminnya? Siapa ya? Jangan disebutin Siapa ya? Nanti di tag juga kan tadi yang nanya kan. Namanya Mimin ya. Mimin. Admin. Minwir namanya Minwir. Minwir. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke. Wah, luar biasa ya. Gimana teman-teman? Seru banget ya. Oke, mungkin Arif bentar, aku mau tanya, katanya Wira mau ada kejutan lagi ya? Oh my God. Emang iya? Boleh di-spill nggak sih kalau boleh tahu? Apa nih? Ayo. Kok nggak bilang? Ada. Ada. Aramdhani katanya. Kaget dia ditembak langsung. Aramdhani persembahan tari saman. Ayo. Gambar mana? Berdiri dia. Tahu nggak? Dia dipaksa.
Dia dipaksa datang. Jujur ya, demi Allah ya, dia dipaksa Demi datang Allah. Tadi dipaksa datang. Tadi tuh dia mau pulang. Bilangnya apa? Mau beres-beres kontrakan. Nah, aku kan tadi baru habis job ya, dapat nasi, disogok nasi mau dia. Ya udah ikut nasi, hujan-hujanan mau dia. Persetan lah pokoknya. Kayak apa kosan dan sebagainya, yang penting nasi dia. Luar biasa Ramdhani. Pokoknya cek aja. Oke, teman-teman, mungkin itu ya pembahasan kita untuk kali ini. Gak ada lagi pertanyaan, Kak? Oke, siap. Gak ada. Pertanyaan, oke. Makanya tadi udah di closing, ada lagi pertanyaan. Jadi closing mulu gitu kan? Ya nggak sih? Kata-kata mutiaranya udah keluar. Udah nggak bisa diulang. Udah stop tiga. Tadi tuh udah bagus, udah dirangkai gitu. Iya. Nanyain bis closing sendiri gimana? Terserah lu gitu kan. Sendiri ya masalah lu udah closing gitu kan. Terus closing lagi. Tapi nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan di luar dari ini ataupun sama malam hari ini juga boleh banget dikontak kan? Ya dikontak. Kita open. Open apa nih, rekrutmen? Bib jangan gitu Bib. Selalu menjadi Open booking? Maksudnya open lah gitu untuk tanya jawab dari Open minded. Silakan ditanyakan aja. Oke teman-teman. Luar biasa ya. Semangat banget ya. Semangat. Minal aizin wal faizin guys. Izin semua. Ini banyak teman-teman juga di sini nih, tim support. Terima kasih. Kamera boleh di-shoot. Nih, dadah. Wira Wicara. Bergerak. Sama Hari suara. Sarua. Hari bertanya. Emang hari ini kita mau ngapain setelah ini? Ya lo mau closing Bib? Bukan, itu Apa? baca dong. Ah, gimana sih, Mau Bapak? apa tuh? Oh yes. Nah, Iya, ulang. Gini. Emang hari ini mau ngapain, Arif? Enggak Bib. Kita closing dulu. Oh, iya. Kenapa? Karena kita closing. Kenapa? Karena kita mau itikaf. Oh, bener. Terima kasih. Ya kan teman-teman. Ya. Gimana tuh? Apa? Gimana kita itikaf? Itikaf di Masjid Agung lah. Dia mau bilang di kafe. Terima kasih. Itikafnya di kafe. Terima kasih. Astagfirullah. Dadah, teman-teman. Bukannya kita nggak mau lanjut lama-lama, ya mau lanjut, tapi Oke. karena kita ada agenda lain yaitu itikaf. Oke. Kita sudahin ya sekarang ya, Iya. Chris. Nanti aja kita part 2 kalau misalkan ada pertanyaan lagi kita nanti part 2 ya. Ya Bu GM. Gitu kan. Semoga ada ACC ya. Oke, mungkin segitu aja. Siap. Terima kasih teman-teman. Bergerak. Wira wisata profesional. Oke, udah bubar. Oke, dadah. Wira wisata profesional.